Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di daftar saya ada 18 yang daftar tadi, tapi ini yang masuk ada 25, cuman ini yang masuk ada 9 yang masuk ini. Ada Kompas, ada CNN, Tribun, Metro, TV One News, ada Mall, Republika, Populis, dan CNN. Kita buka bebas saja tanya jawab, tapi kalau dia terkait dengan Rakernas ya. Kalau dikit-dikit lain nggak apa-apa. Kita buka ya, siapa yang mau bertanya silahkan. Dan mengenalkan diri silakan. Oke, saya Gani dari tvnews.com. Mau tanya, mengapa pembukaan Rakernas pertama ini itu dibuka dengan baca Al-Quran, dan apa alasan dari Partai Umat sendiri memilih surat Al-Imran ayat 102 dan sampai 105? Ada alasan sendiri nggak memilih itu? Ya, jadi ya ini selain satu simbol ya, bahwa kita mengawali itu segala sesuatu dari Al-Quran, karena di situ seluruh pedoman kita, petunjuk-petunjuk kita itu ya ada di Al-Quran Sunnah gitu. Kemudian secara spesifik memang di Ali Imran tadi dibacakan ya, kita diminta untuk bertakwa. Secara spesifik juga di 104 itu wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah untuk kita membuat satu barisan umat ya, membuat satu barisan perjuangan ke depan, dan inilah yang sedang kita lakukan ya, dengan berbagai macam strategi melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, mengajak pada kebajikan, mencegah segala sesuatu yang mungkar, dan juga ekspansi dalam konteks kehidupan bernegara. Ada al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, tegakkan keadilan lawan kezaliman. Jadi itu semangat yang dibawa dari Ali Imran 104. Juga tadi diakhiri Ali Imran 105 itu bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga barisan kita, karena nanti pasti akan digoda dari kanan kiri, dari atas bawah ya, dari dalam ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Itu supaya kita jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai terpisah, jangan sampai berintilaf ya, supaya menjaga selalu kebersamaan dalam perjuangan ke depan. Ya, jadi ini ada makna yang dalam ya, bagi setiap perjuangan Partai Umat, yang juga disimbolkan dalam setiap awal acara. Kira-kira begitu. Ya, Pak, saya izin nanya Pak, untuk Rakernas Partai Umat ini selain mengundang 3 nama baca pres, apakah ada undangan kepada orang lain Pak, kayak ketum partai atau Presiden Jokowi atau seperti apa Pak? Ya, jadi kemarin kita sepakati kalau kita nanti mengundang ketua umum partai, pertama memang kadang ya secara praktikal itu belum tentu hadir, nanti diwakili dengan mungkin pihak-pihak yang kurang relevan, jadi kita putuskan kita undang-undang langsung tokoh-tokoh yang memang insya Allah garis perjuangannya sama dengan Partai Umat, seperti nanti tadi sahabat-sahabat wartawan ya di depan tadi ya, dari ada Ahmad Khalil Ridwan, Pak Kiai Khalil Ridwan, ada Pak Usama Hisham ya, dan lain sebagainya dari Al-Wasliyah dan seterusnya. Jadi memang kita putuskan supaya lebih efektif, tidak hanya seremonial simbolis gitu untuk tamu-tamu undangan. Kemudian selain baca pres ya, insya Allah besok akan datang 2, ini sudah diinfokan, ada Pak Anies dan juga Pak Gatot ya. Kemudian nanti malam ada Pak Din Samsudin, insya Allah ya, kalau tidak ada halangan beliau nanti akan diskusi panel bersama Bapak ya. Nanti mungkin akan dimoderatori langsung Pak Kaban atau siapa nanti di sini. Nanti malam jam 19.30, jadi very much welcome ya, untuk kita mendiskusikan ya terkait perjuangan keumatan. Kemudian hari terakhir itu nanti ada diskusi panel juga ya, temanya untuk terkait pemenangan bahaya tunda pemilu ya, kita undang Rocky Gerung, Refli Harun, dan juga Prof. Husnul. Pak nanya Pak, saya dari ID Times. Tadi disebutkan bahwa Partai Umat akan melawan hoax dan narasi-narasi yang jelas tentang politik identitas. Artinya Partai Umat akan menggunakan politik identitas dalam gelaran pemilunya. Bisa jelaskan Pak tentang hal itu Pak? Ya. Jadi politik identitas di Indonesia atribusinya ya, nisbatnya itu semata-mata kepada agama, dan kita tahu agama Islam. Ini suatu yang salah ya, pertama berangkat suatu salah. Tapi oke lah, kita masuk ke sana. Justru di sini ya, kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran ya, untuk balancing ya, untuk mengcounter itu semua. Bagaimana kalau kita memisahkan agama, nilai-nilai agama, moralitas agama, sedangkan nilai-nilai moralitas agama itu memberikan ya referensi yang absolut, yang permanen, yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari politik,
maka politik kita menjadi politik yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif, yang situasional, ya, etika-etika yang situasional. Jadi di sini benar, nanti di sana salah, nggak apa-apa selama membawa keuntungan buat saya. Di luar negeri sana benar, ya LGBT, kemudian dibawa ke sini, oh ya di sana juga benar selama menguntungkan buat saya ambil. Jadi ini relativisasi moralitas dan etika sangat berbahaya, dan kita sampaikan bahwa ini adalah proyek besar sekularisme. Jadi narasi politik identitas di Indonesia ini ditunggangi proyek besar sekularisme. Nah kemudian maka kita sebagai counter argumen kita sampaikan Partai Umat dalam hal itu adalah politik identitas. Selanjutnya kita lihat narasi bahwa jangan melakukan politik di masjid. Itu sebenarnya narasi lanjutan, ya, yang sama juga menyesatkan. Padahal masjid itu dibuat pada zaman Rasulullah SAW, ketika itu hijrah, yang pertama didirikan masjid, pusat pendidikan, ya, pusat untuk gagasan-gagasan, pertukaran ide-ide cemerlang itu ada di masjid, ya. Baru mendirikan pasar. Ya, jadi harus bisa dibedakan politik gagasan dan politik provokasi, harus bisa dipisahkan politik persatuan dan juga politik segregasi. Itu yang nampaknya mereka rancu. Asal politik tidak boleh di masjid karena dikira adalah politik yang memecah, yang segregasi, yang kemudian berkata yang tidak baik dan seterusnya. Kira-kira gitu. Saya dikit Dini dari Populis ID. Jadi kan beberapa diskusi panel nanti kan akan diisi oleh beberapa baca pres ya. Sebenarnya dalam rakernas kali ini apakah nanti ada ujungnya pembahasan soal peruncingan kira-kira kemana arah langkah politik di Partai Umat untuk di Komite 24? Ya, tentunya ada. Jadi ini amanah ADART, ya, aturan internal kita, bahwa nanti tugas DPP adalah merekomendasikan baca pres kepada Majelis Syuro. Itu mekanismenya. Nah, itu nanti akan dalam bentuk output ataupun luaran namanya rekomendasi rakernas. Ada internal dan eksternal. Itu nanti salah satunya masuk di situ. Kemudian pada waktunya nanti keputusan sepenuhnya pada forum Majelis Syuro. Itu mekanisme internal dari Partai Umat. Tapi tentu ya kita capture, kita menangkap ya dengan sangat sensitif ya masukan-masukan, aspirasi-aspirasi dari sahabat-sahabat di wilayah daerah. Ya. Ini nama-nama yang sudah muncul dan kita juga sudah tahu, sudah mulai sering mendengar lah ya, mana yang memang lebih sering dibicarakan, lebih sering diaspirasikan, ini kami dukung ini dan seterusnya. Jadi tentu ada nanti peruncingan. Tadi kan Abang dalam pidatonya ada bahas soal wacana perpanjangan 5 tahun jabatan tuh kan. Terus ada menirukan gaya-gaya jawaban para tokoh politik. Kira-kira siapa itu Jo yang ditiru? Nah itu kayaknya semua pada tahu kali ya. Pertama jawaban model namanya standar ganda ya. Saya tidak tahu saya ini ide siapa, itu standar ganda yang sering kita dengar ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya. Kemudian yang kedua ini jawaban yang tadi partai ketua umum kita tidak bisa menghalangi ketua umum ataupun pihak-pihak lain untuk mewacanakan ini. Kan narasinya muncul kira-kira 1 minggu ke belakang. Ya, jadi ini semacam ya membuka jalan juga. Kita juga tahulah itu mungkin salah satu orang dekat pimpinan negeri ini. Kalau yang lain-lain juga banyak itulah di media ya. Sebenarnya itu nasihat sama tadi kan menambah saja. Nah, kita ingatkan betul. Ya. Jadi saya sudah SMP itu Pak Jokowi belum lahir. Jadi saya mengalami orde lama, orde baru sampai sekarang ini. Nah, jadi mengapa kita tidak pandai belajar dari sejarah kita sendiri? Ya. Jadi Bung Karno kurang apa? Bung Karno itu tokoh dunia. Bayangkan Bung Karno pidato di depan PBB yang pakai bahasa Inggris langsung tanpa teks. Kemudian Bung Karno itu pidato di Capitol Hill, ya, di parlemen yang sangat terhormat itu, ya. Kalau itu tepuk tangan, ya. Nah, Bung Karno saja itu juga bisa hilaf ketika diminta seumur hidup, dia juga iya saja, tapi tragis ke akhirnya itu. Ya. Nah, Pak Harto itu begitu. Pak Harto kan juga sebenarnya jasanya besar lah ya, tapi kemudian lantas kekuasaan itu membius, ya. Kemudian setiap kali dia mau mundur maka ini buzzers maupun yang dekat-dekat, jangan Pak, Bapak masih dibutuhkan Pak, jangan Pak, saya baru keliling kemana-mana.
sekarang sudah almarhum, ada menteri yang waktu itu Pak Harto saya akan sampai 6 kali saja, 30 tahun sudah cukup, saya akan mundur. Nah kemudian ada menteri namanya Sarua yang kemudian mengatakan, Pak, dari pantauan saya setelah kuliah dari Aceh sampai Merauke itu Bapak masih diminta. Nah kemudian orang biasa kalau dilulukan nama-nama aku kok saya hebat ya, padahal sudah nggak hebat gitu ya. Saya kira seperti ini sedang berjalan, saya wanti-wanti bahwa ada ajal. Ya, saya tidak tega juga kalau kemudian Pak Jokowi turunnya itu kemudian diturunkan rame-rame, Luhut kemudian juga akan diminta membuka kekayaannya yang saya kira aduhai itu dan lain-lain. Udahlah, kalau sudah 10 tahun sudahlah ya, kita manusia itu ada batasnya, jangan haus kekuasaan, jangan dahaga kekuasaan politik, itu nanti malah ketika ajal sampai itu menjadi malu besar. Saya kira itulah yang saya ingatkan. Mudah-mudahan sampai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, masalah ini ya sekarang, masalah politik identitas. Selama ini politik identitas yang ada di kita hanya menggunakan identitas kulit, ya, menggunakan Islam, tapi sebenarnya tidak niat untuk menjadikan Islam sebagai suatu perjuangan. Kalau ini suka dipakai kan rata-rata, coba kita lihat, kalau mau pemilu kan yang nggak suka Islam pun udah tampilan Islamnya, itu nggak identitas juga. Sibuk semua pakai kopiah, pakai baju koko, pakai mukena, pakai jilbab dan sebagainya. Kalau sebelumnya nggak pernah gunakan itu. Begitu pemilu heboh semua begitu. Nah ini kita nggak mau. Begitu kita mengatakan bahwa kita ingin sebagai partai Islam, partai yang memperjuangkan Islam, rahmatan lil alamin, ya bukan hanya tampilan luar, tapi juga kita ingin semuanya sampai ke dalam. Bukan hanya lip service saja. Jadi gitu. Nah ini yang harus kita luruskan. Nah rata-rata yang terjadi kan karena banyak yang tidak demikian. Akhirnya ini narasi ini yang berusaha untuk dikembangkan akhirnya untuk memukul Islam. Saya kira itu kan di demokrasi itu sah untuk mengucapkan selamat dalam koridor demokrasi. Kan kita demokrasi Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, apa ada yang salah kan? Cuma kan narasi seperti ini menyesatkan rakyat. Ini yang kita ubah. Insya Allah kita akan menampilkan politik identitas yang sebenarnya. Bukan hanya lip service, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya moto saja, tapi benar-benar luar dan dalam, insya Allah. Jadi kita luruskan lah gitu. Jadi kalau katakan misalnya kita politik ya, tapi yang dimaksud adalah luar dan dalam, bukan hanya cover, bukan hanya lahir. Saya kira demikian. Terima kasih. Cukup ya? Ada lagi? Ada. Masih. Pak Amin, Ya Pak. mau nanya dari Kompas. Dari mana? Dari Kompas dulu kan Pak Dias. Kompas, oke. Ini Pak, saya mau nanya. Kemarin Bapak nyebutkan kalau soal capres itu jangan nyari yang lihat yang gendong anak lah gitu, bagi sepeda, keluar masuk got gitu. Itu sebenarnya Pak ini cari capres itu siapa sih Pak? Apakah juga ada namanya udah disebut dalam 3 bakal capres yang ini Pak Gatot atau Pak Prabowo atau Pak Anies itu? Mereka belum jadi presiden kan? Kita kan sindir presiden sudah ada itu. Ya. Jadi kan image building ya. Tebar pesonanya itu sesungguhnya bisa menghipnotis sebagian rakyat yang memang mungkin kurang informasi ya. Kemudian ya ketika bagi-bagi sembako tengah malam, ketika bagi-bagi ya semua yang di kos itu menurut saya ini demokrasi abal-abal ya. Jadi hanya simbolik ya. Kenyataannya kekayaan kita ini dikuras ya. Mengalir tiap hari ya, malam ya, pagi ya, sore ya, siang itu keluar ya. Jadi hasil tambang kita, hasil minyak kita, tembakau kita, boksit kita, nikel kita itu kan sudah keluar terus. Nah, kemudian lihat saja terutama kesenjangan. Ya. Jadi Oxfam di London itu kan jelas sekali. Kata yang lalu itu nggak dibantah. Ada 4 gelintir manusia, ya, 4 orang itu kekayaannya melebihi 100 juta orang di bawah. Ini maksud saya 100 juta itu. Ini kan bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan pasar kita, ya, bertentangan dengan semua ajaran kebudayaan siapapun, semua agama saya kira tidak mengizinkan adanya eksploitasi itu. Nah, jadi
Ya tentu sangat menyebut nama tidak etis ya. Tapi maksud saya adalah itu Pak itu gitu aja lah ya Pak Fulan. Udah cukup ya makasih. Pak, setelah itu Pak terkait ini proporsional terbuka dan tertutup ini kan lagi diuji di MK nih. Kalau Pak Amin Rais sendiri pengennya terbuka atau tertutup Pak? Apapun kita brand. Ya. Betul. Kalau Bapak sendiri menilainya lebih bagus yang mana Pak? Dua-duanya bagus kita akan tempuh, nggak ada masalah. Berarti kalau terbuka, kalau tertutup juga nggak masalah dong Pak? Apa? Kalau pemilu tertutup, proporsional tertutup? Makanya kita menunggu ya. Kalau KPU-nya maunya dipersulit, apapun ya. Saya kira semua partai juga akan. Kalau dipaksa, tertutup, terbuka. That's it ya. Jadi kita ini insya Allah walaupun partai muda usia, tapi kan pengalaman teman-teman kan luar biasa. Jadi kita tahulah gimmick maupun gimmick itu apa ya? Ya permainan. Berarti nggak masalah Pak kalau seandainya tertutup? Nggak ada masalah. Nah, yang penting jangan ditunda. Ini kan untuk alasan supaya ditunda gitu. Kita nggak. Mbak, jadi gini Mbak, kita udah punya strategi. Kalau terbuka, strategi ini kita jalankan. Kalau tertutup, strategi ini kita jalankan. Dua-dua strategi itu kita punya. Jadi nggak ada masalah gitu. Apa aja, jadi udah kita bikin, insya Allah. Ya, bahkan ada kabar burung hybrid ya, terbuka dan tertutup di combine gitu. Ya, insya Allah kita pun siap juga harus. Terakhir nanti merdeka. Saya Satrio dari Airmall, kami mau elaborasi sedikit terkait dengan yang pernyataan Mas Ridho tadi tentang politik identitas. Kita tahu kan target Partai Umat pun cukup tinggi kan di pemilu nanti menggunakan pileg dan pilpres. Lantas kenapa kok mengangkat politik identitas yang memang menurut pengalaman pemilu sebelumnya itu kan menjadi salah satu alat oleh rezim untuk menumbangkan lawannya gitu Pak. Persisnya. Nah, kenapa kok harus dengan lantang sekarang mencoba menunjukkan diri sebagai partai yang memang punya ciri khas yang memang politik identitas? Iya memang. Karena politik identitas itu ada politik untuk menjadikan wakil rakyat itu seperti robot. Kalau usah ada kaitannya dengan moral, dengan paradigma agama, dengan hal-hal yang sifatnya itu transendental. Di Eropa itu lebih maju dari kita, tapi lihat di Jerman ada partai Katolik, Kristen. Kemudian di Belanda juga ada, di Italia juga ada. Tiba-tiba kita politik agama, politik kuno, menarik jalur sejarah ke belakang. Itu karena tidak tahu. Jadi does not know what is speaking, what is talking about. Dia nggak tahu apa yang dikatakan. Pegawai seperti BU. Ya. Jadi inilah mengapa kita ini ingin presiden itu yang ada isinya itu loh, ya, yang tidak ingin menyesatkan rakyat. Nanti kita uji. Pun gitu aja ya. Ya, dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.